Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Rabb semesta alam yang alhamdulillah hari ini memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa sama-sama berkumpul dan bersilaturahim walaupun via daring ini ya, di tengah-tengah bangsa kita yang mungkin berduka, dunia yang saat ini berduka karena pandemi COVID-19. Terima kasih saya mengucapkan pertama kali kepada KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Wahab Hasbullah Jombang, wabil khusus kepada Ibu Rahmatika Arifatul Rahmatika MEI. Beliau ini teman kolega saya waktu di S1 ya, di kuliah di Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan masnya sehingga saya bisa melakukan diskusi online dengan Anda sekalian orang-orang hebat. Kenapa saya mengatakan Anda adalah orang-orang hebat? Karena walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita masih memiliki aura positif untuk menangkap peluang yang bisa kita ambil di tengah masa-masa pandemi. Ini adalah optimisme yang menurut saya sesuatu hal yang sangat luar biasa dan hebat dimiliki oleh orang-orang di masa-masa sekarang. Baik, ikhwafillah rahikumullah, saya ingin melakukan pernyataan di awal kepada antum semua bahwa saya adalah seorang pembelajar dan saya masih akan terus belajar. Maka oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya mengharapkan diskusi kita ke depan adalah diskusi yang sifatnya adalah dua arah, sehingga apa yang saya ucapkan nanti, apa yang saya lontarkan nanti kepada antum semua boleh dikoreksi nanti. Kalau kepada anda semua silakan dikoreksi kalaupun ada yang perlu diluruskan, karena kita sama-sama belajar. Karena yang saya inginkan dalam proses diskusi kita ini adalah sama-sama belajar, belajar sama-sama, sama-sama berpikir bukan berpikir sama. Oke, itu filsafat dari Voltaire gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian insyaallah dirahmati Allah, saya akan mulai diskusi online itu dengan sebuah pertanyaan kepada Anda. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, apa sih yang ingin saya capai 10 sampai dengan 15 tahun yang akan datang? Saya ulangi, apa sih yang ingin saya capai di 10 sampai dengan 15 tahun yang akan datang? Tanyakan kepada diri Anda masing-masing. Mungkin di antara kita ada yang bermimpi ingin punya rumah yang layak ditinggali bersama dengan keluarga tercintanya. Ada juga yang menginginkan untuk punya mobil yang nyaman untuk membawa dia kemana saja. Atau ingin punya properti, punya tanah, punya kebun, punya emas batangan gitu ya. Atau punya perhiasan, atau bahkan ingin naik haji dan memberangkatkan haji kedua orang tuanya atau keluarga besarnya. Nah, kalau cita-cita Anda sama seperti saya, seperti apa yang sudah saya jabarkan, pertanyaan lanjutan adalah, apa sih yang perlu saya lakukan untuk mencapai mimpi-mimpi saya? Apa sih yang perlu saya lakukan saat ini agar mimpi saya itu adalah mimpi yang terrealisasi? Karena the dream without plan, that is bullshit. Jadi kalau Anda bermimpi tapi tidak punya rencana untuk mencapainya, itu adalah omong kosong belaka. Jadi setelah Anda mempunyai mimpi, apa yang harus kita lakukan hari ini? Opsinya tinggal dua. Satu adalah investasi, yang kedua adalah menabung. Nah, saya harapkan di 45 menit ke depan atau 60 menit kita ke depan, bahwa langkah-langkah kita untuk mencapai mimpi itu satu anak tangganya bisa kita lalui. Jadi penting bagi kita untuk melakukan diskusi pada hari ini adalah kita mampu melewati satu anak tangga untuk semakin dekat terhadap mimpi-mimpi kita. Baik, rekan-rekan sekalian siap nih ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan, ketika kita sudah punya pendapatan atau penghasilan untuk mencapai mimpi kita, opsinya ada dua. Satu adalah menabung, yang kedua adalah berinvestasi. Menabung, saya punya data risetnya dari Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Ternyata menabung hanya memberikan keuntungan kita per tahunnya itu share-nya hanya 2,46%. Saya ulangi, market share-nya hanya diberikan 2,46%. Sedangkan saham itu bisa mencapai 17,67%. Sangat besar.
berbanding dengan bank yang sangat sedikit, saham memiliki potensi membuat kita semakin dekat dengan mimpi kita. Bagaimana? Tertarik untuk melakukan investasi? Belum lagi kalau kita menabung akan ada nilai tukar rupiah yang terdepresiasi. Anda bayangkan saja saya sampaikan uang rupiah 1.000 rupiah saat ini dengan 1.000 di 5 tahun yang akan datang atau 1.000 di 10 tahun yang akan datang, bisakah nilainya sama? Boleh saja nilainya tidak sama. Bayangkan Anda mungkin tahun 98 atau tahun 2000-an punya beli Indomie, dulu harganya cuma 250 rupiah. Sekarang satu Indomie itu harganya sekitar 2.200-2.500, naiknya hampir 100 kali lipat. Artinya nilai uang itu sendiri mengalami depresiasi. Maka penting bagi kita untuk melakukan investasi karena menjaga dari nilai uang itu sendiri. Bagaimana? Tertarik untuk melakukan investasi? Saya rasa dengan fakta ini semakin menumbuhkan semangat kita untuk melakukan investasi.